warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di DKU Daurah Kaderisasi Ulama ini. Materi kita pada sesi kali ini adalah tentang sifat da'iyah atau karakter seorang dai, akhlak, perilaku, dan bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai. Kita telah pahami bersama bahwa kewajiban dakwah ini merupakan tanggung jawab setiap muslim, bukan hanya muslim yang punya kemampuan untuk menyampaikan secara verbal dalam bentuk kalimat ataupun ceramah, pidato, dan lain-lainnya, tetapi dakwah dalam arti yang seluas-luasnya, mengajak setiap orang untuk berislam dengan lebih baik. Maka fadilah yang kita dapatkan dalam aktivitas dakwah ini sangat banyak. Nah, sebagai seorang dai, kita harus memiliki karakter, akhlak, dan sifat. Ketika kita ingin menjadikan orang lain baik, tentunya kita harus mengawali kebaikannya itu dari kita. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Perbaikilah dirimu dulu, baru ajaklah orang lain. Bagitu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan kepada orang lain. Oleh karena itulah kita harus memperbaiki diri kita dulu. Semua kita punya cita-cita, tujuan yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah tujuan kita semuanya, baik di dunia ataupun sampai di akhirat. Dakwah itulah yang bisa mengantarkan kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Semakin kita rajin berdakwah, maka pada dasarnya kita mengajak diri kita sendiri terlebih dahulu. Pada saat kita memberi nasihat kepada orang lain, sebenarnya kita memberi nasihat terlebih dahulu kepada diri kita. Oleh karena itulah mari kita bersemangat untuk menjadi seorang dai. Dan yang pertama-tama kita dakwahkan adalah diri kita, terus anggota keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Pernah kita singgung tentang definisi dai dan daiyah. Daiyah yang kita maksudkan di sini bukan seorang dai perempuan, bukan, tetapi dai ataupun profesi yang melekat pada diri seseorang, profesi dakwah. Jadi kata dai adalah orang yang melaksanakan urusan dakwah dan memikul resikonya. Yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, maka dampak dan implikasi dari kebenaran yang kita sampaikan, mungkin ada orang yang tidak senang, atau mungkin ada orang yang tidak suka, atau ada yang hasad, barangkali kesalahpahaman di sana sini muncul. Itulah resiko. Bukan berarti yang kita sampaikan itu indikasi kesalahan, bukan. Justru sebenarnya kalau yang kita sampaikan itu kebenaran dan ada pihak-pihak tertentu yang merasa terpojok, itulah tantangan.
Seperti Rasulullah SAW dulu, beliau pada saat berdakwah ada tuduhan-tuduhan. Ada yang menganggap beliau sebagai sahir, tukang sihir. Ada yang menuduh beliau sebagai kahin, seorang dukun. Ada yang menuduh beliau sebagai syair, seorang penyair. Dan ada yang menuduh beliau sebagai majnun, naudzubillah, orang yang gila. Apakah sesuai dengan fakta yang terjadi pada Rasulullah SAW? Tidak ada satupun. Tuduhan itu hanya, kalau bahasa media sekarang, framing. Framing, tahu ya? Jadi dipotret secara subjektif oleh orang-orang yang hasad, orang yang melihat, dan itu disebarluaskan. Sudut negatif itu disebarluaskan. Kita yang berdakwah pada era modern, saya kira selama ini belum pernah mendapatkan tuduhan-tuduhan yang keji seperti itu, kan? Pernah nggak kita dituduh setelah menceramai masyarakat terus dituduh sebagai, wah itu jangan percaya dia dukun misalnya? Nggak ada ya. Jangan percaya dia itu hanya pembual, pembohong. Itu saya kira nggak ada juga. Mungkin hanya kasak kusuk atau kesalahpahaman saja. Maka di sini harus sabar ya. Intinya harus bersabar. Sedangkan yang dimaksud da'iyah menunjukkan mubalaghah. Ada sigat mubalaghah di sini yang berisi intensitas dan sesuatu yang sangat, yang banyak dilakukan, atau taksir, frekuensi dan waktu yang banyak. Waktu yang diberikan Allah kepada kita setiap harinya tidak kurang dari 24 jam itu kita fokuskan untuk berdakwah, mencari peluang. Mana yang bisa kita lakukan, potensi apa yang bisa kita miliki supaya bisa mendakwahkan ke masyarakat. Apakah lewat tulisan, ataukah lewat media sosial, apakah lewat media online. Era pandemik yang sekarang masih terus berlangsung dan kita tidak tahu sampai kapan. Ini banyak sekali sarana yang bisa kita lakukan untuk dekat dengan masyarakat. Saat kita menyampaikan seperti ini saya langsung saat online Facebook ini supaya bisa disaksikan oleh masyarakat yang lainnya. Kita di sini hanya perwakilan, tapi yang menyaksikan bisa langsung, siapapun bisa mengakses kebaikan yang kita sampaikan. Itulah pada saat ini kita mendapatkan berbagai macam kemudahan. Maka muyul ataupun kecenderungan kita mencari peluang dakwah ini sangat terbuka. Masyarakat kita adalah masyarakat yang demokratis, yang menerima secara terbuka perubahan selama yang kita sampaikan itu dengan cara-cara yang baik. Masyarakat kita juga menerima. Mungkin kalau ada yang salah paham bisa kita dekati, kita ajak dialog ya. Potensi pertama ataupun karakter sifat da'iyah pertama-tama yang harus kita miliki, harus memiliki al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan rohani, kekuatan ruhiyah, kekuatan jiwa, kekuatan keimanan. Ini paling penting. Pada saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan segala macam problematika, tantangan, hambatan yang ada di Mekah saat itu, pertama-tama yang memberi atau yang dijadikan bekal itu adalah kekuatan ruhiyah. Misalnya dengan turunnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila ila akhir surah. Itu dalam rangka untuk menguatkan rohani seorang dai. Beliau sebagai seorang dai berdakwah kepada masyarakat yang sangat jahiliyah. Ketika memiliki rohani yang kuat, apapun yang dihadapi itu akan bisa dihadapi dengan sabar, dengan tenang.
Karena sesungguhnya kekuatan itu hanya datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita menghadapi segala macam rintangan dari diri kita, lemah. Kita makhluk yang dhaif, yang lemah. Kekuatan itu mutlak hanya dari Allah. Maka bagaimana cara kita untuk menguatkan rohani kita? Ada 8 cara minimal bisa kita kembangkan dengan yang lainnya, yaitu beribadah dengan benar, faham apa yang dibaca, dan merasakan bahwa dirinya sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Ini adalah sampai pada derajat ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam yakun tarahu, fa illam yakun yaraka fa innahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dia melihat kita. Jadi merasakan kelezatan dalam ibadah, itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang seseorang apabila terdapat dalam dirinya 3 hal ini, dia merasakan kelezatan iman, yaitu an yakunallaha rasulah habba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan kelezatan iman, itu berarti kita bisa menikmati ibadah kita, bisa merasakan kepuasan dalam ibadah, tidak merasa terpaksa. Barangkali kalau selama ini kita merasa betapa beratnya bangun malam misalnya, maka sesungguhnya itu harus menjadi evaluasi. Ya Allah, kenapa orang lain begitu mudah bangun malam, bisa dijadikan kebiasaan, waktu-waktu yang dinantikan itu adalah waktu-waktu malam, tapi saya kok berat? Itu berarti kan harus ada evaluasi. Orang yang sakit secara rohani itu mirip sakit secara fisik. Kalau kita sakit secara fisik, misalnya tidak nafsu makan. Kalau kita sakit fisik, dikasih sate nggak mau, dikasih gulai tidak mau, apalagi yang enak-enak itu nggak mau. Bukan karena satenya, bukan karena gulainya yang pahit, bukan, tapi lidah kita yang pahit. Begitu pula orang yang sakit secara rohani, ditawari qiyamul lail tidak mau, ditawari sholat duha enggan, ditawari sholat jamaah malas-malasan. Bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena sholat duhanya atau sholat jamaah yang pahit, bukan, tapi rohani kita yang sedang sakit, yang tidak bisa menikmati ibadah-ibadah itu. Cara menyembuhkannya adalah dengan mengobati rohani kita itu, sebagaimana kalau kita sakit fisik ya kita obati fisiknya dengan adanya semacam tadribat, paksaan, pembiasaan. Harus dipaksa dulu, jangan menyerah. Kita usianya masih muda semua ya. Kalau kita terhalangi dalam melakukan ketaatan, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Satu saat ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini pada saat sebelum tidur sudah menyiapkan bejana untuk wudhu." Jam dulu belum ada toilet, kamar mandi yang semudah sekarang ya. Dulu harus ke sungai, harus menimba perjalanan yang jauh. Nah, sudah disiapkan itu air wudhunya di samping tempat tidurnya. Tapi ternyata kebablasan, bangunnya baru subuh. Nah, itu kenapa? Kata beliau, "Dzanbuka yamna'uka min qiyamil lail." Dosamu itulah yang menghalangimu melaksanakan sholat malam. Dosa kemaksiatan itulah yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu. Sekali lagi, bukan qiyamul lailnya berat, bukan karena bangun untuk membuka mata dan bergerak serta berwudu ataupun berdiri lanjut sholat, itu bukan itu yang berat, tapi
hati kita ini yang masih berat meninggalkan godaan tidur. Hati kita yang tidak mampu untuk menghadapi syahwat-syahwat mata. Ya barangkali karena tidurnya juga terlalu malam ya, tidak bisa memanage dengan baik. Ya, pokoknya yang pertama harus dilihat diri kita dulu. Jadi harus beribadah dengan serius, dengan benar, serta memahami yang kita baca itulah bisa memberikan kekhusyukan pada kita, merasakan bahwa dirinya sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Inilah sehingga dulu bagaimana para sahabat bisa merasakan kekhusyukan totalitas dalam sholat misalnya, sampai ada yang diamputasi kakinya dia nggak terasa. Sampai ada salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, itu beliau pernah menjaga perbatasan, menjaga pos begitu, yang di situ ada Rasulullah SAW, beliau berdiri sambil sholat. Jadi menjaga ribat fisabilillah saat perang itu sambil berdiri. Ketika orang kafir melihat, oh ini ada yang berdiri, itu dipanah Abu Sa'id Al-Khudri. Dipanah, dia nggak merasakan pada saat berdiri sholat itu. Panah yang kedua nggak merasa, yang ketiga juga nggak merasa. Tapi pada akhirnya dia rukuk. Rukuknya bukan karena sakit, bukan, tapi supaya memberikan kesan, ini loh ada orang yang masih bisa bergerak, yang bisa menjaga Rasulullah begitu. Supaya kalian nggak menyerang beliau. Bukan karena sakit, bukan. Nah, itu sudah pada tingkatan yang tertinggi. Posisi ataupun orang yang sholat seperti itu luar biasa. Nah, kita masih belum sampai ke sana. Para sahabat juga manusia biasa ya. Mereka juga makan seperti kita, juga istirahat seperti kita, tapi memang kondisi ruhaninya yang sehat, yang kuat, sehingga kita jauh kualitasnya daripada para sahabat itu. Maka harus kita tiru mereka bagaimana supaya mencapai predikat khairu ummah yang terbaik. Yang kedua, memelihara sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib itu pasti tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya sholat ya bukan hanya melaksanakan ya, tapi menegakkan. Iqamatus sholat bukan hanya ada usolah saja, tapi betul-betul kita tegakkan dengan syarat rukunnya secara lengkap, dengan berjamaah bagi laki-laki. Kalau yang wajib sudah kita laksanakan, maka ditambah dengan yang nawafil, yang sunnah. Sunnah mu'akkadah, yang ghairu mu'akkadah, semuanya. Ini bekal-bekal yang penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seberapapun beratnya cobaan yang kita dapatkan, apabila kita kembalikan kepada Allah dengan cara sholat, insya Allah itu akan bisa meringankan kita. Karena sholat ini adalah merupakan cara yang langsung ya, kita bermunajat kepada Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka, yang tidak ingin bertemu Allah, maka Allah nggak ingin bertemu dengannya. Nah, liqa ma Allah fid dunya yakni fis shalah. Wa amma fil akhirah liqa secara langsung nanti di akhirat. Nah, karena yang bisa mengantarkan kita kepada pertemuan dengan Allah di akhirat itu adalah kematian, maka setiap muslim harus cinta kepada kematian. Karena al-mautu miftahul liqa. Kematian itu adalah kunci, pintu yang bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Kalau kita nggak meninggal, nggak bisa bertemu nanti ya. Maka seorang muslim harus mempersiapkan diri. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah ciri orang mukmin yang sesungguhnya. Ketika dia berharap bertemu Allah, harus beramal soleh, bertauhid dengan baik, tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Yang ketiga, memelihara sholat jamaah, khususnya sholat subuh. Sholat subuh ini man sholla
as-subha fi jama'atin faka'annahu aqama laila kullahu atau kama qala. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seolah-olah dia menghidupkan satu malam penuh. Wa man shalla al-isya fi jama'atin faka'annahu aqama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Jadi kalau kita laksanakan isya dan subuh secara berjamaah seolah-olah kita menghidupkan satu malam setengah ya, seolah-olah. Maksudnya fadilahnya sangat banyak. Jadi kalau kita sebagai kader ulama pejuang ini, calon-calon dai di masa yang akan datang yang bisa menjadi agen perubahan untuk umat Islam, menjadi kebanggaan umat Islam, sementara sholat subuhnya itu menjelang syuruk misalnya, tidak dengan berjamaah, wah ini perlu dipertanyakan. Kira-kira ada apa dengan kita? Dengan diri kita ada apa? Kenapa sholat subuh saja susah bangun untuk sholat jamaah? Kalau kita yang ada di lingkungan baik seperti ini masih sulit untuk istiqomah dalam kebaikan, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kalau kita di lingkungan yang buruk barangkali bisa ditolerir. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Itu kan bisa terwarnai keburukan, kontaminasi ya kalau kita bergaul dengan ahlul maksiat, mereka yang tidak sholat, yang tidak berjamaah, terus kita terpengaruh, itu mungkin bisa dimaklumi secara logika ya. Tapi kita masih berada di lingkungan pondok pesantren, ada Pak Kiai, ada para ustadz yang lainnya, ada para santri yang lain, yang semuanya kondusif untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan, sementara kita belum bisa terwarnai dengan kebaikan dan tidak bisa menjadi pelopor kebaikan, maka berarti ada sesuatu dalam diri kita. Itulah yang harus kita muhasabah terus menerus ya. Memelihara sholat jamaah, khususnya sholat subuh ini sangat penting. Merutinkan sholat malam tadi sudah kita singgung ya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lail. Allah itu turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Man istaghfarani astaghfirulahu. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah, maka aku akan mengampuni dia. Waman sa'alani sa'utihi. Barang siapa yang meminta kepadaku apapun yang kita minta, sa'uti akan diberikan oleh Allah. Waman da'ani sa'astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa, maka akan direspon oleh Allah. Itu sampai malam, sampai hatta yatafajjarul fajru, sampai muncul waktu subuh itu, adzan subuh itu sampai itu. Kesempatan itu ada di setiap malam, tidak terbatasi harus malam Jumat atau malam Jumat, enggak, tapi setiap malam ada kesempatan untuk itu. Yang kelima, menjaga amal-amal ibadah yang sunnah. Kemudian yang keenam, tilawatul Quran dengan khusyuk dan tadabbur. Apakah kita bisa rutin membaca Al-Quran, bukan hanya pada saat Ramadan, tapi di luar Ramadan juga, misalnya bisa merutinkan tilawah 1 juz. Alhamdulillah, itu adalah barokah. Ada ibu-ibu ya, seorang pedagang di pasar. Dia bisa kita bayangkan bagaimana kondisinya. Dia sudah tua, berdagang di pasar, harus melayani pembeli, dan tempatnya kan seperti itu ya, tidak senyaman di masjid atau di musala, tapi setiap hari bisa tilawah 2 juz. Bayangkan, dia di pasar bisa tilawah 2 juz. Waktunya ya tentunya lebih sibuk daripada kita sebagai thalabul ilm, tapi dia bisa melaksanakan itu, kenapa kita tidak? Dulu saat Ramadan viral tukang becak kan, bisa tilawah sehari 10 juz. Coba kita bayangkan, berarti 3 hari sudah hatam. 1 Ramadan berarti hatam berapa kali? Ya 10 kali ya. 10 kalian itu berapa kali ya waktu Ramadan itu biasanya? 1 kali hatam sudah jadi kebanggaan ya. Nah,
ada sesuatu yang perlu kita tadaburi atau kita hayati atau kita evaluasi ya. Menjaga wirid dan zikir yang maksur, yang ada dasarnya, yang ada dalilnya, yang kita utamakan begitu. Kalau pagi kita baca adkarus sobah, kalau sore kita baca adkarul masa, yang karena ada dalilnya sehingga disebut al-maksurat, yang ada dalilnya semuanya, bukan karangan-karangan sendiri. Itu yang kita dahulukan. Berzikir pada saat al-awqat al-munasibah, waktu-waktu yang sesuai. Pada saat kita keluar rumah, maka ada wiridnya, ada zikirnya. Idza kharaja rajulun min baitihi, kalau ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya, wa yaqulu, dia berdoa berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada 3 poin doa yang dia baca. Faqila lahu, dikatakan oleh malaikat kepadanya. Apa yang dikatakan malaikat? Bahwasanya burikta, engkau mendapatkan barokah, atau hudita, engkau mendapatkan hidayah dari bacaan basmalah itu. Kemudian kufita, engkau akan diberikan kecukupan oleh Allah, cukup rezekinya, cukup waktunya, cukup kebutuhannya. Yang ketiga, wawukita, engkau akan diberikan perlindungan oleh Allah, tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh jin. Karena terus dari hadis itu adalah fatana halahu syaitan, syaitan menjauh darinya dan berkata satu dengan yang lain tanpa kita tahu ya. Bagaimana kamu bisa mendekat seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, dan diberikan perlindungan oleh Allah? Percuma kita menggoda dia, masih banyak yang lain yang perlu digoda. Kalau dia sudah mendapatkan proteksi dari Allah, nah bahaya ya. Kita mendapatkan keberkahan dari zikir yang seperti itu, yang pendek tapi fadilahnya banyak. Yang ke-8, membiasakan merendahkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, kita ini sangat butuh kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya, kita maha lemah. Kita sangat lemah, kita sangat miskin, maka kita sangat butuh dengan Allah. Semakin kita sering berdoa, Allah semakin suka. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk semakin sering kita minta tolong, minta bantuan, atau minta utang misalnya, itu dia semakin jengkel, bolak-balik minta atau bolak-balik minta tolong ya. Tapi kalau Allah semakin sering kita mintai, Allah semakin suka dengan kita. Dan kebalikannya, kalau kita tidak pernah memohon kepada Allah, berarti kita orang yang sombong, dicap sebagai seorang yang sombong, yang angkuh. Itulah perbedaan antara Khaliq dan makhluk yang sangat jauh. Yang kedua, seorang dai itu harus memiliki al-matana al-khuluqiyah, memiliki kekokohan moral atau matinul khuluq. Akhlaknya betul-betul akhlak yang mahmudah, yang terpuji, akhlak Islamiyah yang baik, beradab dan berakhlak Islami. Sifat-sifat kebaikan ada pada dirinya. Harus tawadhu, juga memiliki sifat iffah, tawadhu, rendah hati. Jangan sampai terbersit dalam diri kita sifat-sifat yang merasa kita itu melebihi daripada orang lain. Itu adalah pengaruh daripada setan yang sering membisikkan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Itu adalah karakter setan. Kemudian kita memiliki sifat iffah, memiliki harga diri yang positif ya, menjaga harga diri kita. Jangan sampai kita tidak memiliki muru'ah. Iffah bisa kita artikan menjaga gengsi yang positif, tidak minta-minta, tidak memohon-mohon kepada makhluk, mintanya kepada Allah. Ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Tasamuh, toleransi. Kemudian lapang dada, salamatus sadar, pemaaf, fa'fu wasfahu. Nah, itulah sifat maaf. Kemudian kesatria, mengakui secara gentleman. Kalau misalnya benar ya benar, kalau salah misalnya ditegur ya gentleman, dia siap menanggung resikonya. Zuhud,
tidak cinta kepada dunia, penyayang dan sebagainya. Ini banyak sekali sifat akhlak Islamiyah yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau punya tetangga seorang Yahudi yang setiap hari melakukan iseng atau perbuatan yang menyakiti beliau, menaruh batu di depan rumah beliau sehingga kalau beliau jalan tersandung dan terjatuh. Setiap hari begitu. Maka satu saat beliau keluar rumah dan tidak menemukan batu. Kesimpulannya berarti Yahudi ini nggak keluar rumah. Tanyakan kepada teman-temannya, kemana dia? Si fulan itu biasanya naruh batu, kok sekarang nggak ada. Kata teman-temannya, beliau sakit ya Rasulullah. Sakit ya, karena ya mungkin ya kena sesuatu lah. Kalau orang yang biasa mungkin mensyukuri ya, papok atau kualat gitu ya, bahasa orang Jawa kan gitu. Tapi beliau tidak begitu. Akhlak seorang dai, beliau berangkat ke pasar membeli kurma untuk dihadiahkan kepada si Yahudi ini. Datanglah beliau menjenguknya, bagaimana kabarmu, apakah sudah sehat, apakah sudah sembuh. Nah, luar biasa. Itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada si tetangganya ini. Pada saat teman-temannya tidak ada yang respect, tidak ada yang empati kepada dia, ini Rasulullah SAW yang setiap harinya disakiti, pada saat dia sakit dibalas dengan kebaikan yang seperti itu. Maka dia menyatakan salut dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka turunlah surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena dengan rahmat Allah, Muhammad, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kita bisa lemah lembut dengan rahmat Allah. Walau kunta faddan walidul qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu keras kasar hatinya, maka mereka akan lari dari dakwah Islam ini. Fa'fu anhum, berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, serta mohonlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu sifat yang sangat banyak yang bisa kita baca dalam sejarah beliau. Orang yang sangat lembut hatinya, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tapi membalas keburukan dengan berbagai macam akhlak yang baik, yang dengan itulah Allah menurunkan hidayah kepada orang-orang yang membencinya. Yang kedua, untuk memperkokoh akhlak ini adalah dengan menjauhi hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat kita jauhi. Seorang dai itu sebisa mungkin menjaga muruahnya, muruah kewibawaan dirinya. Ya, kita dikenal misalnya yang suka ceramah misalnya ya, yang suka menyampaikan khutbah di masjid. Lah kok dia sukanya nongkrong-nongkrong misalnya di kafe yang tidak jelas, yang remang-remang. Nah, ini kan bisa menurunkan kewibawaan seorang dai. Itulah dia punya tanggung jawab membaguskan perilakunya, menjauhi hal-hal yang mengandung syubhat atau yang mengandung tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga adalah menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Terutama adalah untuk keluarganya sendiri. Kita harus sering atau banyak mengevaluasi. Kita sering menyampaikan nasihat kepada orang lain, sementara istri kita tidak pernah kita nasihati. Anak-anak kita dibiarkan bergaul dengan teman-temannya yang akhlaknya buruk, tidak pernah kita arahkan. Maka ini harus menjadi evaluasi ya, harus menjadi qudwah hasanah dimanapun kita berada. Kemudian keempat, siap berkorban, memiliki jiwa siap untuk berkorban, tadhiyah, berkorban untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam ini, untuk kejayaan i'la'u kalimatillah ini. Nilainya ya sangat besar. Kalau dulu para sahabat korbannya dengan nyawanya, dengan tenaganya, jihad fisabilillah dalam bentuk perang secara fisik, ya kita berkorbannya lebih ringan dari itu. Berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, harta, itu relatif lebih mudah.
Tapi banyak di antara kita yang tidak mau, hitung-hitungan. Kalau mau berkorban ataupun menginfakkan fisabilillah, dia masih hitung-hitungan secara manusiawi. Dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya transaksi dengan Allah itu di luar matematika. Wa ma anfaqtum fi sabili fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kalau kita menginfakkan, membelanjakan segala sesuatu untuk di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah, dan gantinya yuwaffa ilaikum, akan lebih banyak sekali gantinya. Yang kelima, kita memiliki tanggung jawab. Kita bertanggung jawab, pribadi yang bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada risiko-risikonya. Ini diantara sekian banyak poin tentang akhlak atau kekokohan dalam hal moral ini. Yang ketiga, seorang dai itu harus memiliki wuduhul fikrah, al-fikratul wadihah, memiliki kejelasan pemikiran. Baik itu kejelasan konsep fikrah dakwah yang dia serukan, yang kedua faham dan menguasai misi dan fikrah yang dia bawakan, yang ketiga mempunyai wawasan Islam yang luas. Ibaratnya kemarin kita ilustrasikan, dia seorang sopir, mau dibawa kemana penumpangnya, mau ke Surabaya, apakah ke Blitar, itu harus jelas, punya peta yang jelas. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat Islam ini dengan berbagai macam versi yang sekarang ini, Islam jenis apa yang kita sampaikan kepada masyarakat? Apakah Islam dalam bentuk Islam yang tasyaddud atau ekstrim, ataukah Islam yang tasahul atau mutasahil yang serba boleh, ataukah yang sangat longgar, ataukah Islam yang mutawassit, yang pertengahan, yang moderat? Jadi kita memilih jenis Islam yang mutawassit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang sudah ada temanya khusus itu ya. Yaitu Islam yang moderat, yang senantiasa memilih segala pendapat itu dengan pendapat yang betul-betul ada dasarnya, sesuai dengan fikul waqi', sesuai dengan fikul dakwah, dan berbagai macam timbangan yang itu sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kita memiliki kejelasan fikrah, konsep dalam hal berdakwah, tidak kebingungan. Ada frame berpikir yang jelas kepada masyarakat, tidak membingungkan, tidak pelin-pelan, tidak goyah sana, goyah sini, ikut sana, ikut sini, bukan ya. Berbeda ya antara kita punya sikap yang toleran, yang moderat, murunah, dengan sifat pelin-pelan, itu berbeda. La takun imma'ah, janganlah kamu menjadi pribadi yang ikut-ikutan seperti bunglon. Apa itu? Bunglon itu adalah, dalam hadis itu dikatakan in ahsanan nas aksanta atau aksantum, kalau orang-orang baik kamu ikut baik, wa in asa'an nas asatum, kalau mereka buat buruk kamu ikut-ikutan. Itulah bunglon. Kalau muruna, kita fleksibel, itu kita punya sikap, punya pandangan yang jelas. Tetapi kalau ada perbedaan pendapat, kita bisa mentolerir dengan dalil-dalil yang kita juga punya, bisa mengakomodir. Karena ada perbedaan antara perbedaan dalam beragama dan pandangan sikap kita dalam beragama itu. Mungkin kalau soal pandangan agama kita bisa sangat tegas, sangat ekstrim di situ. Tapi dalam mensikapinya itu kita bisa ada yang murun atau lentur di situ. Itulah yang perlu untuk kita pelajari bersama. Insyaallah nanti ada materi khusus ya, masalah fikul ikhtilaf wal ikhtilaf. Fikih untuk perpaduan dan perbedaan itu juga perlu dimiliki oleh seorang dai. Baik, yang juga perlu dipelajari oleh seorang dai terkait dengan wawasannya yang luas adalah tentang fenomena dan kondisi objektif dunia Islam. Dunia Islam yang berada pada keterpurukan. Kita masih berada pada ya kondisi negara-negara yang menengah ke bawah umat Islam ini. Itu harus kita akui, bagaimana cara untuk memajukannya. Yang kedua, kita harus mengetahui, mempelajari tentang kekuatan musuh yang menentang. Ada kekuatan Yahudi Zionis, ada kekuatan komunis, salib internasional, dan lain-lain.
banyak sekali dengan berbagai macam underpunya atau cabang-cabangnya yang perlu kita waspadai. Ini ada di materi Al-Wusul Fikri. Yang ketiga, kita juga perlu mempelajari adanya agama-agama sezaman dengan Yahudi, kemudian Masehi dan Buddha serta yang lainnya. Perbandingan agama bukan dalam rangka untuk menganut paham sinkritisme, bukan ya, tetapi kita tahu, kata Umar bin Khattab, man la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak bisa mengenal Islam dengan baik kalau dia nggak kenal jahiliyah. Kita tidak harus melakukan berpengalaman, misalnya bagaimana cara mencuri, tidak harus, tapi tahu bagaimana teknik-tekniknya, cara mengelabui dalam hal pencurian, tahu. Nah itulah untuk mengantisipasi supaya nggak dibohongi. Baik, itulah macam-macam agama yang ada di dunia yang perlu kita ketahui, tapi yang kita pilih adalah Islam tentunya. Yang keempat, anutan politik seperti politik yang terkait dengan komunis, materialis, kapitalis, demokrasi, diktator yang berbeda antara konsep dan prakteknya. Kalau komunis itu adalah dalam hal pilihan politiknya ya. Kalau dalam hal yang kaitannya dengan ekonomi itu menganut paham sosialis. Ekonominya sosialis, politiknya komunis. Ya kalau akidahnya, ideologinya ateis itu. Perlu untuk diketahui saja, bukan untuk diikuti ya. Materialis dengan kapitalis ini mirip-mirip, yaitu mendasarkan segala sesuatu kepada materi. Siapa yang punya materi itulah dia yang punya kuasa. Kita sekarang masih seperti ini, sehingga siapapun yang punya bekal, jadi kalau dalam istilahnya yang namanya untuk terpilih menjadi apapun profesi ya di dunia birokrasi ataupun yang di tingkat kepala daerah dan sebagainya, maka di samping kapasitas juga harus punya isi tasnya. Kapasitas itu ya insya Allah bisa dikejar ya. Kalau isi tas ini ya isi tas ya itu unlimited ya, tidak terbendung ataupun tidak terbatasi. Kalau itu kita turuti, masyarakat ini nggak ada habisnya. Maka kita harus memberikan pembelajaran kepada mereka, bukan semata-mata pilihan-pilihan berdasarkan pragmatis, tapi kita harus memberikan semacam politik gagasan kepada masyarakat. Gagasan, ide-ide yang baik, ide-ide yang cemerlang kepada masyarakat, supaya pilihan politiknya itu politik yang rasional, yang betul-betul memihak kepada rakyat. Munculnya gerakan-gerakan lokal ataupun internasional yang tentunya harus juga diwaspadai. Ada gerakan sekian banyak yang negatif, yang menentang Islam. Yang keenam, krisis pemikiran yang fundamental, yakni bercokolnya sekularisme di dunia Islam, semacam liberalisme dan nasionalisme. Kita tidak anti ya, nasionalisme itu adalah bagian daripada Islam. Namun kalau itu ditonjolkan melebihi di atas agama, ini yang bahaya. Rasulullah dulu adalah orang yang nasionalis, orang yang cinta dengan tanah airnya. Pada saat beliau diusir dari Mekah itu beliau menangis ketika mau meninggalkan Mekah. Beliau sangat cinta dengan Mekah. Seandainya penduduk Mekah tidak mengusir beliau nggak akan meninggalkan Mekah. Tapi karena mereka mengusir dalam batas yang sudah kelewatan, maka beliau mencari perlindungan, yaitu ke Madinah yang lebih menerima dakwah beliau. Jadi kita tidak anti ya. Justru kita Muslim ini seorang yang sangat nasionalis, karena kita cinta dengan bangsa kita, dengan negara kita, yang disebut sekarang sebagai 4 pilar itulah ya. Ada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah identik dengan jiwa setiap Muslim. Kita nggak ada masalah.
kita hidup di sini, kita makan minum di sini, maka kita punya ikatan emosional yang besar dengan Indonesia. Kita wajib mempertahankan Indonesia dari berbagai macam rongrongan ataupun rintangan yang menghadapinya. Sehingga dulu kalau di hari santri itu ada istilahnya resolusi jihad. Itu harus dipertahankan. Kalau dulu jihad dengan militer, sekarang jihad dengan makna yang lebih luas. Firqah-firqah, poin ketujuh, firqah-firqah yang saling bertikai dan berpecah belah seperti Bahaiyah dan Qadianiyah. Ini yang perlu kita ketahui saja, bukan kita ikuti ya. Jadi Bahaiyah, Qadianiyah ini ya ada catatan, insya Allah nanti ada waktunya kita menelitinya, bagaimana sisi kesesatannya, sisi yang menyimpang itu perlu untuk kita ketahui. Intinya kelompok-kelompok ini ada kelompok yang ekstrim, yang berlebihan. Seperti Ahmadiyah ini, Ahmadiyah Qadianiyah ini kan ya mengangkat nabi palsu, nabi setelah Rasulullah ini kan tidak boleh. Jadi mereka melakukan penyimpangan di dalam hal yang prinsip, yaitu hal-hal yang badihiyat, yang aksioma. Yang kedelapan, kenyataan sosiologis di sekitar kita. Jadi harus paham tentang fikul waqi'. Kita di Indonesia beda dengan Saudi. Fatwa-fatwa juga tidak bisa kita adopsi dengan 100%. Di sana model pemerintahannya monarki kerajaan. Kalau ada yang mengkritik pemerintah dianggap buhot, dianggap pemberontak. Tapi di sini nggak ada kerajaan sudah. Sekarang ini kita di alam demokrasi di Indonesia. Kalaupun kita mengkritik pemerintah bukan subversif ya, bukan untuk menjadi pemberontak, tapi kita memberikan nasihat yang baik. Kita sebagai warga masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat. Itu dilindungi oleh undang-undang ya, selama tidak anarkis, selama tidak melakukannya dengan cara-cara yang kasar ataupun yang mendolimi orang lain. Jadi itulah kenyataan sosiologis yang perlu kita pelajari terus-menerus di masyarakat. Yang berikutnya, sebagai seorang dai, sifat yang harus kita lakukan atau sikap yang harus kita miliki adalah kontinuitas dalam belajar, al-istimrariyah fi ta'allum. Jangan sampai merasa sudah cukup, sudah merasa mampu. Saya sudah mondok mulai dulu, SD-nya sudah mondok misalnya, SMP mondok, aliyah mondok, berarti sudah 12 tahun, tambah pengabdian 1 tahun, sudah 13 tahun, sudah lengkap. Nah, belum ya. Belum ya. Kita harus masih merasa kurang dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Semakin orang itu berilmu, maka semakin dia menyadari kebodohannya. Kalau ada orang yang sudah merasa cukup, berarti dia belum berilmu, dia masih dalam kondisi jahil. Imam Syafi'i mengatakan, semakin aku tahu tentang ilmu, maka semakin aku memahami kebodohanku. Banyak hal yang masih belum kita ketahui, maka wajib untuk ta'allum, untuk tafaqquh, yaitu dengan bersemangat dan berusaha memperluas wawasan diri dengan sarana-sarana alternatif, mengikuti pelatihan keterampilan yang ada, semangat untuk mengikuti taklim, mengikuti kajian, mau hadir di saat ada undangan daurah dan wasail tarbiyah yang lainnya. Dengan salah satunya ini, di antara metode berdakwah adalah dengan cara kita datang di pelatihan daurah secara intensif. Ada materi yang terstruktur, ada muwajihnya, ada arahannya, ada tugas-tugasnya. Ini komplit. Tinggal kita mau hadir dengan serius apa enggak. Kita mau memanfaatkan keberadaan kita di sini dengan serius. Sudah diberikan fasilitas oleh pondok kita ini. Antum hadir di sini majanan, ya, bidunil muqabil, tanpa ada bayaran yang harus antum sampaikan, nggak ada ya. Antum hanya menyiapkan fisik dan rohani saja. Yang hadir di sini bukan hanya fisiknya, tapi rohaninya juga ikut.
Antum dapat pahala, dapat ilmu, dapat wawasan, dapat macam-macam di sini. Itu saja masih banyak yang tidak memanfaatkan. Kalaupun datang juga tidak serius, lebih berat ngantuknya daripada seriusnya misalnya. Ini hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Kalau kita melawan ngantuk saja nggak bisa, bagaimana mau melawan Yahudi nanti? Ya, bagaimana mau ngangkat senjata melawan Yahudi di sana Palestina? Ya, nggak bisa ya. Kalau ngantuk aja nggak bisa kita lawan. Ngantuk itu kan musuh yang tidak nampak dan sebenarnya mudah. Kalau kita mau melawannya mudah dengan berwudu atau dengan minimal cuci muka ya, ataupun melihat teman lainnya yang ngantuk. Kalau antum ngantuk, temannya ngantuk, coba dilihat, diamati yang ngantuk itu. Nanti antum bilang sendiri. Nah, jadi dengan menulis itu juga bisa menghilangkan ngantuk. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau dulu ulama luar biasa kesungguhannya dalam hal memanfaatkan waktunya untuk talabul ilmi itu. Jangan terlewatkan sedikit pun. Bahkan ada yang namanya Abu Yusuf, salah seorang muridnya Abu Hanifah itu, karena dia tidak mau terlewatkan dari majelisnya Abu Hanifah, itu ada anaknya Abu Yusuf yang meninggal dunia. Dia tinggalkan itu. Masih ada keluarga lain yang mengurusnya. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, thalabul ilmi hukumnya fardu ain. Nah, seperti itu pandangannya, walaupun tidak bisa kita tiru secara ekstrim ya. Tapi poinnya adalah semangatnya itu. Walaupun ada udzur, yang itu kan udzur luar biasa syar'inya kan, tapi dia tinggalkan, anaknya ada yang ngurus, kakeknya masih ada, saudara yang lain masih bisa ngurus. Ini untuk hadir di majelisnya Abu Hanifah harus saya sendiri, nggak bisa diwakilkan, nggak ada rekaman di medsosnya, nggak ada yang bisa dimintai untuk contekan, nggak ada. Dia harus hadir sendiri di majelisnya Abu Hanifah. Dia tinggalkan anaknya yang sedang sakit dan meninggal dunia, terus dikuburkan. Itulah bagaimana ulama kita dulu luar biasa dalam hal semangatnya talabul ilmi, hadir dengan semangat yang luar biasa, selalu berusaha meningkatkan kapasitas dirinya, banyak membaca dan bergaul dengan semua kalangan. Ini dua kata ya, dua rumus, dua kata kunci. Kita bisa menjadi seorang yang berkualitas itu apabila bacaannya luas, pergaulannya luas. Kebalikannya, kita punya sifat yang jumud, yang tidak bisa terbuka, kaku, tidak bisa memiliki murunah tadi, ataupun tidak fleksibel karena bacaannya terbatas, lingkungan pergaulannya terbatas. Coba antum perhatikan ya, beberapa perbedaan di kalangan masyarakat itu yang berbeda itu pengikutnya saja. Murid-muridnya gontok-gontokan, jamaahnya gontok-gontokan. Para ulamanya di atas sana itu rukun, satu meja, makan-makan, diskusi, itu di atas sana. Lah yang di bawah ini bermusuhan. Nah, kenapa? Karena yang di bawah ini tidak memiliki tadi ya, dasar pengetahuannya terbatas, kemudian juga pergaulannya terbatas sehingga kaku cara berpikirnya. Sementara di atas itu memiliki sikap yang moderat, yang toleran karena dia paham, oh kalau milih pendapat sana dalilnya ini, oh kalau memilih pendapat ini dalilnya yang itu. Nah, itu ya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang masalah sifatul da'iyah. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang baik kepada kita semuanya. Insyaallah minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik serta mengikuti hal-hal yang baik yang ada di dalam nasihat-nasihat ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.